Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sintiasya Putri dengan NIM B1032201050 dari kelas akuntansi B sore Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laba kotor pada PT Astra International Tbk. Profil perusahaan PT Astra International Tbk. Pada tahun 1957, PT Astra International Tbk atau ASII didirikan di Jakarta sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Seiring dengan berkembangnya usaha dan sesuai rencana ekspansi, Astra menawarkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia, sekaligus mengubah nama menjadi PT Astra International. Pada tahun 1990 hingga akhir 2019, kegiatan operasional bisnis ASII tersebar di seluruh Indonesia dengan 235 perusahaan, termasuk anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Di tahun yang sama, perusahaan berkolaborasi dengan Gojek dalam menyediakan armada untuk sistem transportasi online Gokar di Indonesia. Kolaborasi ini juga menginisiasi proyek percontohan penggunaan motor listrik dengan produk Honda PCX elektrik di Indonesia. PT Astra International Tbk atau Astra merupakan salah satu konglomerat terdiversifikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan induk investasi ini sering dianggap sebagai barometer perekonomian Indonesia karena kehadirannya di berbagai sektor, yaitu otomotif, agribisnis, alat berat, pertambangan, energi, jasa keuangan, teknologi informasi, dan infrastruktur dan logistik. Produk yang diproduksi oleh PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk sendiri merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia dengan 7 segmen utama, yakni terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan properti. Segmen usaha otomotif mencakup pasar penjualan mobil, truk, dan motor, menyediakan layanan penajual dan manufaktur komponen otomotif. Segmen usaha jasa keuangan meliputi bisnis pembiayaan kendaraan bermotor dan asuransi. Segmen usaha alat berat dan pertambangan meliputi distribusi alat berat dan pengoperasian pertambangan. Segmen usaha agribisnis fokus kepada penjualan minyak kelapa sawit dan olein sawit. Segmen usaha infrastruktur dan logistik membangun pembangunan. Segmen usaha teknologi informasi meliputi solusi informasi dokumen dan teknologi komunikasi serta distribusi alat kantor. Segmen usaha properti mengembangkan properti hunian dan komersial. Laba yang diperoleh oleh perusahaan ada 2, yaitu laba kotor, gross profit, dan laba bersih, net profit. Laba kotor, secara umum yang dimaksud dengan laba kotor adalah penghasilan yang didapatkan dari suatu penjualan. Hal ini bisa berupa penghasilan dari pendapatan yang belum dikurangi dengan berbagai biaya, seperti biaya overhead, pajak, gaji karyawan, sampai pembayaran bunga. Sedangkan laba bersih atau net profit adalah kelebihan seluruh pendapatan atau seluruh biaya untuk suatu periode tertentu, setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Penyebab besar kecilnya perolehan laba kotor yang didapat setiap periode perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis ini penting guna mengetahui dan memahami penyebab terjadinya perolehan laba kotor tersebut. Kemudian, guna memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan ke depan. Analisis ini kita kenal sebagai analisis laba kotor. Manfaat analisis laba kotor. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Dan yang terakhir sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tujuan analisis keuangan. Salah satu tujuan dari melakukan analisis keuangan adalah untuk mengetahui profitabilitas sebuah perusahaan. Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan keuntungan serta mendukung pertumbuhan laba perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Faktor penyebab laba kotor mengalami perubahan. Dapat disimpulkan bahwa perubahan laba kotor disebabkan 4 faktor. Yang pertama, berubahnya harga jual.
Yang kedua, berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual. Yang ketiga, berubahnya harga pokok penjualan. Yang keempat, berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual. Margin laba kotor atau gross profit margin. Rumusnya sendiri yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Tahun 2020 PT Astra International yaitu laba kotornya 38,778 dibagi dengan penjualan yaitu 175,046 dikali 100% dengan hasil 21,86% dibulatkan menjadi 22%. Tahun 2021 PT Astra International Tbk mendapatkan laba kotor 51,033 dibagi dengan penjualan yaitu 233,485 dikali 100% mendapatkan hasil 22,15% dibulatkan menjadi 22%. Berikut tabel hasil perhitungan rasio profitabilitas. Pada tahun 2020, laba kotor PT Astra International Tbk sebesar 38,778 dengan penjualan 175,046 mendapat gross profit margin 22%. Pada tahun 2021, PT Astra International mendapat laba kotor 51,033 dengan penjualan 233,485 mendapatkan gross profit margin 22%. Sekian penjelasan tentang analisis laba kotor PT Astra International Tbk. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.